Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak kepada rekan-rekan SD Negeri 2 Menangungan yang hari ini menemani saya dalam kegiatan diseminasi pemahaman budaya positif. Nah, sebelumnya budaya positif di sekolah itu adalah dambaan setiap satuan pendidikan. Karena dengan adanya budaya positif, maka akan terwujud sekolah yang nyaman, yang berpihak pada murid. Selain itu, bagi pendidik pun budaya positif ini juga sangat menguntungkan bagi pendidik ataupun bagi tenaga pendidikan. Dengan mewujudkan budaya positif di sekolah, maka ketika kita sedang bekerja akan merasa nyaman, mendapatkan daya dukung dari rekan sejawat maupun dari pihak masyarakat luar sekolah. Nah, bagaimana kita mewujudkan budaya positif di sekolah? Langsung saja nih Bapak Ibu. Latar belakang dari budaya positif yaitu belum menyeluruhnya pemahaman warga sekolah tentang budaya positif. Kemudian tujuannya yaitu untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman tentang budaya positif agar diterapkan di sekolah. Nah, sebelumnya monggo Bapak Ibu tes kejelian mata terlebih dahulu. Kira-kira gambar ini perbedaannya di mana Bapak Ibu? Ada temukan dua perbedaan apa Pak? Dua perbedaan. Kucing ketawa. Ya, yang bawah ini kucing ketawa, yang atasnya kucingnya diam. Terus ada lagi Bapak Ibu selain itu? Yang ini beasin. Oh, kucing ketawa. Ada yang mulutnya terbuka. Atas warnanya coklat muda. Dia terkorek nih mulutnya. Mulutnya terbuka. Yang mana Bu? Korek. Kucing korek. Oh, kucing loreng ini. Yang satu lorengnya lebar, yang satu lorengnya kecil. Apakah masih ada lagi? Satu lagi yang atasnya mulutnya. Oh, yang coklat ya, yang coklat. Ekor kucing. Ekor kucing. Kaki kucing yang Kucing. bawah. Oh, ini. Ya betul, kaki kucing. Jadi terdapat banyak perbedaan ya Bapak Ibu. Yang atas kakinya apa ya, ke belakang, yang sana tidak. Oke. Terus yang kucing coklat satunya yang atas tersenyum, yang bawahnya mulutnya terbuka. Kemudian lorek-lorek pada kucing abu-abu, yang di atas lorengnya lebar, yang di bawah sempit. Kemudian pada kucing abu-abu, yang atas mulutnya tertutup, yang bawah mulutnya membuka, ya. Tuh. Masih ada lagi kucing warna coklat. Oh iya ya, betul. Coklatnya berbeda, ya. Nah, selanjutnya ya Bapak Ibu, topik pembahasan yang akan kita bahas pada hari ini yaitu yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua yaitu teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Yang ketiga yaitu membuat keyakinan kelas. Yang keempat kebutuhan dasar manusia. Yang kelima restitusi 5 posisi kontrol guru. Yang keenam yaitu segitiga restitusi. Nah, sebelumnya Bapak Ibu, saya ingin bertanya, apakah hukuman itu bisa mendisiplinkan anak? Menurut Bapak Ibu guru itu apakah hukuman itu bisa mendisiplinkan anak? Bisa. Bisa, menurut Pak Jamal bisa, menurut yang lainnya? Saya bisa, asalkan ketika kita membuat aturan yang berupa sanksi atau hukuman itu sebelumnya kita buat kesepakatan dulu. Misalnya kayak di kelas, ketika mau membuat aturan, ketika
mau membuat aturan yang terkait dengan sanksi atau hukuman itu nanti kita sepakati dulu di kelas. Contohnya misalnya, kalau nanti di kelas misalnya membuang sampah sembarangan, nanti anak akan dikenakan hukuman membayar denda 5.000 padanya. Nah itu nanti ketika satu kelas sudah menyepakati dan nanti kita laksanakan, sepertinya itu bisa disiplinkan. Jadi hukuman menurut Bapak Ibu yaitu bisa mendisiplinkan anak jika ada kesepakatan terlebih dahulu. Yang kedua yaitu pemberian hukuman dengan kegiatan positif seperti menyapu halaman. Apakah akan mendisiplinkan anak, Bapak Ibu kira-kira? Ya. Oke, ya. Kemudian yang ketiga memberikan hadiah atau penghargaan akan meningkatkan minat anak. Kira-kira benar tidak? Benar, ya, benar. Next selanjutnya. Nah, disiplin positif dia menyatakan bahwa arti dari kata disiplin berasal dari bahasa Latin yaitu disiplina, yang artinya belajar. Disiplin yang dimaksud ini adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jadi disiplin itu harapannya yaitu berasal dari motivasi dalam diri setiap individu atau motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita, atau motivasi eksternal kayak seperti tadi misalnya dari hukuman, kemudian dari hadiah, penghargaan seperti itu. Yang selanjutnya itu disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk mengontrol dirinya agar dapat mencapai tujuan yang mulia. Tujuan mulia ini mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal. Namun saat ini budaya kita maka disiplin menjadi berubah yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi maka disiplin itu sebetulnya harusnya berasal dari dalam diri setiap individu. Namun perkembangan zaman maka disiplin itu bergeser, yaitu yang dinamakan disiplin itu berarti harus patuh seperti itu. Nah, apa itu nilai-nilai kebajikan universal? Tadi disiplin itu harapannya akan tumbuh nilai-nilai kebajikan universal. Nah, nilai kebajikan universal itu adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Jadi tujuan manusia yang ingin dicapai setiap individu itu adalah nilai-nilai kebajikan universal. Ada 10 nilai kebajikan universal, yaitu keadilan. Keadilan memberikan perlakuan yang sama dan adil kepada semua orang tanpa memandang status sosial, ras, budaya, atau latar belakang. Yang kedua yaitu nilai kebajikan kasih sayang, yaitu merasa peduli, merasa empati terhadap sesama, serta bersedia membantu mereka yang membutuhkan. Yang ketiga yaitu kejujuran, bersikap jujur dalam segala hal, baik ucapan maupun perbuatan. Yang keempat yaitu nilai kebajikan integritas. Integritas kita sering mendengar kata integritas. Sebenarnya integritas itu apa sih? Integritas yaitu kita memiliki prinsip yang kuat. Dengan prinsip kita itu kita konsisten dalam bertindak serta bertanggung jawab atas tindakan sendiri. Jadi orang yang memiliki integritas itu dia memiliki prinsip yang kuat. Tapi dengan prinsipnya itu dia juga bertanggung jawab atas tindakannya. Ketika dia berprinsip A, maka dia juga harus konsisten dengan prinsipnya dan bertanggung jawab atas tindakannya. Yang kelima adalah hormat. Hormat ini sudah tidak asing lagi bagi kita, yaitu menghargai orang lain dari perbedaan serta menghormati hak-hak asasi manusia. Yang keenam yaitu tanggung jawab, yaitu bersedia tanggung jawab atas segala tindakan sendiri dan konsekuensinya. Yang ketujuh kerjasama, yaitu bekerja sama dengan orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Yang kedelapan kesetiaan,
dan menghadapi tantangan dengan tenang. Yang terakhir yaitu kerendahan di hati, yaitu tidak sombong dan mengakui dari keterbatasan diri. Nah, pertanyaan lagi Bapak Ibu. Bapak Ibu datang ke sekolah tepat waktu, pulangnya tepat waktu. Nah, apa sih alasan Bapak Ibu itu melakukannya? Apakah karena tupoksi? Apakah karena menggugurkan kewajiban? Coba saya ingin dengar alasan Bapak Ibu ke sekolah itu datang tepat waktu. Karena kewajiban dan tanggung jawab. Mau yang lainnya? Kalau saya jujur saja yang pertama itu karena satu tupoksi. Yang kedua jujur saja alasan absen. Ya, boleh. Sebentar Bu. Terus yang ketiga dari keterpaksaan itu yang awalnya merasa dengan begitu banyak alasan, ternyata dari hari ke hari itu semakin akhirnya menjadi tumbuh dari hati ya, yang tadinya kok berangkat jam segini pulang jam segini, ternyata ketika kita kaitkan lagi, ternyata dari kedisiplinan itu mudah-mudahan ya, pertama amal kewajiban, kedua semoga itu menjadi amal kita, yang ketiga menjadi contoh bagi anak-anak seperti itu. Luar biasa, oke Bapak Ibu. Mungkin yang lain ada yang ingin nambahin, Pak Tahir? Ya. Alasan datang tepat waktu maupun pulang karena kewajiban dan lama-lama menjadi kebiasaan. Luar biasa ya Bapak Ibu. Jadi memang terkadang atau seringkali kita itu untuk menjadi terbiasa itu harus dipaksa ya Bapak Ibu. Dari yang terpaksa semoga menjadi tumbuh nilai-nilai kebajikan dalam diri, sehingga yang awalnya motivasinya dari eksternal maka tumbuh menjadi motivasi internal. Ini harapannya dari desiminasi ini, bahwa motivasi-motivasi eksternal itu nantinya tumbuh menjadi motivasi internal. Nah, di sini Bapak Ibu ada motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia itu ada dua, yaitu motivasi eksternal dan motivasi internal. Eksternal berarti motivasi yang berasal di luar dari diri kita sendiri, sedangkan motivasi internal yaitu yang berasal dari dalam diri sendiri. Selanjutnya yang termasuk dalam motivasi eksternal yaitu tadi untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Kita melakukan sebuah kedisiplinan awalnya itu untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Saya harus seperti ini biar tidak dihukum, seperti itu. Yang selanjutnya untuk mendapatkan penghargaan atau imbalan dari orang lain. Jadi ketika kita melakukan sebuah kedisiplinan, harapannya kayak ini, pengen dapat penghargaan, pengen dapat imbalan dari orang lain, pengen disanjung, seperti itu. Itu motivasi eksternal. Nah, motivasi internal yaitu ingin menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri
Yang jelas tadi sudah saya sampaikan, di kalau hukuman sudah pasti ya sesuai dengan yang kita sepakati bersama. Yes. Terima kasih. Sebenarnya bersama dengan pendapat Pak Murgiono memang sesuai dengan kesepakatan. Tapi kalau menurut saya sebelum adanya hukuman, menurut saya kita kasih nasihat dulu, kita cari permasalahan dulu sebenarnya kenapa anak itu melanggar. Jangan langsung anak itu kita kasih hukuman, kasih sanksi tidak. Tapi sebenarnya yang pertama kita lakukan sebenarnya harus dicari dulu kenapa bisa anak itu melanggar. Mungkin kalau bukan karena keinginan sendiri, mungkin juga karena hal lain. Menurut saya sebelum diberi hukuman kita cari dulu akar permasalahannya itu kenapa anak itu bisa melanggar. Menurut saya seperti itu. Luar biasa, jadi mencari tahu dulu alasan anak melakukan sebuah pelanggaran. Nah, di sini mungkin Bapak Ibu asing dengan istilah restitusi. Nanti kita akan bahas apa itu restitusi. Nah, di sini ada hukuman dan konsekuensi. Hukuman dan konsekuensi itu sebetulnya sama atau berbeda menurut Bapak Ibu? Kalau menurut saya itu kan benar dengan apa yang kita lakukan itu kita harus bisa menerima akibatnya. Tapi kalau hukuman berarti kan sanksi dari sebuah kesalahan. Begitu. Ya, jadi hukuman dan konsekuensi itu berbeda, ya. Hukuman yaitu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau hukuman itu identik dengan sesuatu yang menyakitkan, baik fisik maupun psikis. Jadi kadang kita menghukum siswa itu tidak menyakiti fisiknya, tapi menyakiti psikisnya. Atau siswa jadi merasa malu, merasa minder, itu kan juga membuat rasa sakit. Nah, konsekuensi itu adalah sesuatu yang harus terjadi. Memang itu harus terjadi ketika seorang murid itu melakukan sebuah pelanggaran. Kemudian membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Yang namanya hukuman itu biasanya akan membekas pada diri anak. Contohnya ketika pernah dipukul Pak Guru ketika punya panjang, dipukul Pak Guru pakai penggaris itu dampaknya itu akan teringat dalam jangka waktu yang lama. Nah, sedangkan kalau konsekuensi itu membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Kalau dengan konsekuensi itu anak itu akan merasa memang awalnya merasa mungkin sakit hati, tapi ketika dia tahu, oh saya kan memang kalau melakukan ini harus mendapatkan konsekuensi ini, jadi anak tidak akan lama dalam merasakan sakit yaitu fisik maupun hatinya. Yang selanjutnya itu anak membenci kedisiplinan. Hukuman itu akan membuat anak membenci kedisiplinan karena anak melakukannya karena takut dihukum. Jadi mereka merasa benci dengan sebuah kedisiplinan. Yang kalau konsekuensi anak menghargai disiplin karena dia tahu kalau melanggar disiplin ini dia akan mendapatkan ini, seperti itu. Yang hukuman itu paksaan. Hukuman paksaan, anak tidak tahu ketika dia melanggar akan mendapatkan hukuman apa, itu anak tidak tahu. Sedangkan kalau konsekuensi itu stimulus dan tanggapan. Jadi konsekuensi itu sudah Bapak Ibu, anak sudah tahu dulu, oh kalau melakukan ini nanti konsekuensinya ini. Sedangkan kalau hukuman tidak. Hukuman itu kayak serta-merta gitu. Ketika kamu melakukan ini langsung tidak sana bersihkan kamar mandi, seperti itu. Jadi tidak ada sebuah kesepakatan seperti yang tadi Pak Nur sudah katakan. Yang selanjutnya konsep diri yang buruk, sedangkan konsekuensi itu konsep diri yang baik. Kemudian kalau hukuman, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Nah, ini yang sering terjadi. Ketika melakukan sebuah pelanggaran, anak itu jadinya ketika ditanyai, kamu tadi seperti ini ya, kamu tadi pukul ini
belajar untuk mematuhi peraturan. Hukuman itu dampaknya marah, rasa bersalah, dipermalukan, dan merasa tak dihargai. Sedangkan untuk konsekuensi itu kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara atau time out. Nah, coba Ibu, kira-kira ini dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dari 7 tindakan guru ini mana yang termasuk hukuman dan mana yang termasuk konsekuensi? Nomor 1, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah itu hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Yang kedua, yang ketiga, murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Hukuman. Selanjutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Yang selanjutnya, membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol saat belajar. Konsekuensi. Selanjutnya, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman atau konsekuensi? Apa? Ya, coba kita lihat ya. Nah, ya betul ya. Ternyata beda nih Bapak Ibu, tadi disuruh lari karena terlambat dari sekolah sama lari karena terlambat pelajaran PJOK itu jadi berbeda. Karena memang kalau PJOK kan fisik ya, jadi memang itu menjadi sebuah konsekuensi, bukan menjadi hukuman lagi. Tapi kalau terlambat sekolah terus disuruh lari itu menjadi sebuah hukuman. Beda tipis antara hukuman dan konsekuensi. Selanjutnya, hukuman itu adalah sesuatu yang diberikan namun tindakan yang diberikan tidak ada kaitannya dengan apa yang kita langgar. Jadi tidak ada kaitannya sama sekali. Terlambat datang sekolah disuruh lari kan tidak ada kaitannya. Sedangkan kalau PJOK terlambat disuruh lari ada kaitannya. Oh, PJOK ada tabel tentang lari berapa meter. Jadi mereka namanya bukan hukuman lagi tapi sebuah konsekuensi. Sedangkan konsekuensi adalah sebuah tindakan yang diberikan karena kita melanggar sesuatu yang telah disepakati. Nah, restitusi ini adalah dialog atau diskusi yang bertujuan untuk memecahkan masalah, untuk memperbaiki masalah. Nah, seperti yang Pak Fajar tadi sudah kemukakan, bahwa sebelum menghukum itu Pak Fajar tadi menanyakan dulu akar permasalahan. Nah, salah satu yang telah dilakukan Pak Fajar ini adalah sebuah tindakan restitusi. Apa yang Bapak Ibu pernah memberi hadiah? Nah, apakah Bapak Ibu pernah memberi hadiah atau penghargaan setelah murid kita melakukan sesuatu? Pernah tidak Bapak Ibu? Nah, tentu pernah ya. Semuanya pernah ya. Anaknya misal juara kita kasih hadiah, pernah ya. Nah, nih ketika kita
mengendarai kendaraan roda 2. Kemudian kenapa kita memiliki peraturan 3M yang begitu masker, mencuci tangan, menjaga jarak, itu kenapa? Nah, di kelas pun kenapa harus keyakinan? Sekarang kan yang digembor-gemborkan itu bukan membuat peraturan kelas deh, tapi membuat keyakinan kelas. Kenapa harus keyakinan kelas, bukan peraturan kelas? Kira-kira apa Bapak Ibu? Ya, menurut saya kenapa berubah dari peraturan mau sekarang lebih ke keyakinan? Kalau menurut saya keyakinan itu lebih ke memantapkan diri untuk menjadi mungkin lebih baik dalam segala hal, mungkin dalam kebersihan, dalam proses belajar mengajar. Kita menjadi yakin, kita menjadi mantap ketika melakukan sesuatu dibandingkan peraturan. Kalau peraturan banyak yang beranggapan ya peraturan bukan untuk dilakukan, tapi banyak kalau peraturan ya banyak untuk dilanggar, sehingga akhirnya memunculkan suatu hukuman atau sanksi. Tapi kalau keyakinan menurut saya ini tadi bahwa kita lebih mantap mengerjakan sesuatu, terus tidak ada embel-embel hukuman atau sanksi. Menurut saya seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih ya. Jadi kenapa peraturan? Kenapa keyakinan bukan peraturan? Karena untuk mendukung motivasi intrinsik. Jadi kalau peraturan itu kebanyakan akan menimbulkan motivasinya itu menjadi ekstrinsik atau karena takut tadi, takut mendapatkan hukuman, tak ingin mendapatkan imbalan. Sedangkan kalau keyakinan itu harapannya akan mendukung tumbuhnya motivasi intrinsik atau keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan serangkaian peraturan. Nah di sini selalu mengembalikan buku ke tempatnya, itu keyakinan kelas nilai kebajikan apa Bapak Ibu? Atau apakah tanggung jawab atau apa itu selalu mengembalikan buku ke tempatnya? Tanggung jawab. Kalau dilarang mengganggu orang lain, itu kebajikannya apa? Membuat kenyamanan bersama. Boleh ya, membuat orang lain nyaman atau menghormati hak orang lain deh, menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ya, boleh disiplin. Kemudian dilarang melakukan kekerasan, menghormati orang lain. Kemudian dilarang menggunakan narkoba. Kalau tadi menggunakan helm kan keselamatan, kemudian untuk kebersihan menjaga memaksakan tempatnya itu, nah ya kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, disiplin. Kemudian menggunakan masker, kesehatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, kenyamanan. Oke, kalian. Nah, selalu kembalikan buku ke tempatnya, ini tanggung jawab betul. Kemudian dilarang mengganggu orang lain, yaitu menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit, menghormati orang lain juga. Kenapa kok hadir di sekolah 15 menit untuk menghargai orang lain? Karena ketika kita terlambat, kita tanpa sengaja itu merenggut haknya orang lain, seperti itu. Kemudian nilainya berkomitmen juga. Kita berkomitmen atas apa ya keyakinan yang kita miliki. Selanjutnya dilarang melakukan kekerasan, keselamatan, menghormati orang lain, dilarang menggunakan narkoba, kesehatan, kemudian bergantian atau menghindar, menghormati orang lain, kemudian nilai kebajikan bersabar, menggunakan masker, kesehatan, keselamatan, jangan berlari di kelas atau koridor, juga kesehatan dan keselamatan. Nah, yang membedakan keyakinan kelas dengan peraturan kelas ini Bapak Ibu. Kalau keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kalau peraturan itu kan sudah jelas, dilarang membuang sampah di kelas.
meminjam alat tulis milik temannya ketika tes. Itu kan satu nilai, yaitu menghormati orang lain. Bisa digunakan dalam keyakinan kelas, saling menghormati dan menyayangi atau menghargai. Itu bedanya keyakinan kelas dengan peraturan kelas. Jadi memang keyakinan kelas itu abstrak, tidak terperinci seperti peraturan kelas. Selanjutnya, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan umum yang dibuat dalam bentuk kalimat positif. Jadi dalam membuat keyakinan kelas tidak boleh menggunakan kalimat negatif. Jadi ketika Bapak Ibu mau membuat keyakinan kelas, ketika seperti ini, anak-anak nanti kan dalam membuat keyakinan kelas kan harus mengungkapkan pendapatnya. Misalnya si A, Bu, tidak boleh membuang sampah. Nah, masih ada kata tidak di dalam keyakinan kelas. Tidak ada kata tidak, tidak ada kata jangan. Harus menggunakan kalimat yang positif. Tidak boleh membuang sampah. Berarti maksudnya apa? Menjaga kebersihan. Nah, itu udah termasuk keyakinan kelas kita. Menjaga kebersihan itu nilai-nilai kebajikannya itu banyak sekali di dalam menjaga kebersihan. Berarti tidak boleh membuang sampah, itu masuk menjaga kebersihan. Menyapu kelas itu termasuk ke dalam menjaga kebersihan. Selanjutnya itu keyakinan kelas tidak dibuat dalam jumlah banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Kalau peraturan atau tertib itu kan banyak ya poinnya, sehingga murid bisa lupa. Sedangkan kalau keyakinan kelas itu cukup ambil poin-poin penting saja. Misalnya saya sedang membuat keyakinan kelas di kelas 1, saya hanya membuat 4 poin. Yang pertama, menjaga kebersihan. Yang kedua, disiplin waktu. Yang ketiga, saling menyayangi dan menghormati. Yang keempat, sopan dan santun. Nah, di dalam 4 nilai keyakinan yang ada di kelas itu sudah mencakup sebetulnya, mencakup peraturan. Ketika anak membuang sampah di kelas, misalnya di laci yang biasa banyak anak lakukan, kita bisa tidak ada di situ tidak boleh membuang sampah di laci, memang tidak ada peraturannya. Tapi di keyakinan kelasnya ada menjaga kebersihan. Nanti kita tanya ke anaknya ketika anak membuang sampah, bukan dihukum, tapi kita tanya kenapa membuang sampah di laci. Nah, kemudian kita tanya keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar. Mereka melanggar keyakinan kelas apa? Menjaga kebersihan. Nah, jadi kita membuat keyakinan tidak perlu banyak poin Bapak Ibu, cukup 4 atau 5 poin, tapi itu dapat diingat oleh murid kita. Selanjutnya yaitu keyakinan kelas merupakan sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan kelas tersebut. Jadi misalnya yang dapat diterapkan saja, jadi nggak usah cari keyakinan yang kira-kira tidak diterapkan di kelas. Selanjutnya itu pembuatan keyakinan kelas melibatkan semua warga kelas melalui kegiatan curah pendapat. Keyakinan kelas yang dibuat itu tidak boleh Bapak Ibu guru buat kemudian tempel di kelas, itu tidak boleh. Tapi harus melalui sebuah proses, yaitu anak dilibatkan dalam membuat keyakinan kelas. Nah, sedikit sharing tentang membuat keyakinan kelas. Yang pertama, nanti murid ditanya guru kelas impian mereka seperti apa satu persatu. Nanti ada murid ingin kelasnya bersih misalnya, ingin kelasnya yang nyaman, ingin kelasnya yang indah. Nanti murid ditanya guru. Nah, kemudian Bapak Ibu guru bertanya lagi, kalau ingin kelasnya indah, itu kira-kira peraturan apa sih yang harus dibuat? Misalnya, Bu, tidak boleh buang sampah di tong apa di laci. Bu, kalau habis membaca dikembalikan lagi ke rak, misalnya seperti itu. Nah, nanti ditulis dulu semuanya. Bisa pakai post-it, bisa mungkin ke kelas tinggi disuruh maju satu persatu. Nanti kan sudah anak-anak sudah bisa menulis, ya, bisa pakai post-it atau bisa tulis satu persatu. Dari semua yang anak-anak tulis, kita ubah dulu. Kalau masih ada kalimat negatif, kita ubah dulu ke kalimat positif. Contohnya, tidak boleh
Boleh lah menjaga kebersihan kelas, menjaga ketertiban kelas, boleh seperti itu. Atau misalnya diganti tidak, anak tidak boleh makan di kelas, tapi boleh minum, boleh seperti itu. Anak terserah mau membuat peraturannya seperti apa. Nanti kita simpulkan dari yang anak sudah tulis. Kemudian setelah itu keyakinan kelas itu nanti diambil nilai-nilai kebajikannya. Kalau sama misalnya tidak membuang sampah pada tempatnya, menyapu kelas setiap pagi sebelum pembelajaran dan selesai pembelajaran, menata buku di rak buku setelah membaca, itu kita ambil satu nilai kebajikan, yaitu menjaga kebersihan dan kerapian kelas. Jadi hanya satu poin yang diambil, tapi memuat banyak peraturan di dalamnya. Sudah ya Bapak Ibu? Next yaitu membuat keyakinan kelas. Yang tadi sudah merubah peraturan kelas menjadi kalimat positif. Pada kalimat positif dicari nilai-nilai kebajikan universalnya. Seperti tadi sudah diberi contoh, contohnya tadi menjaga kebersihan dan kerapihan kelas. Nah sekarang masuk ke kebutuhan dasar manusia. Manusia itu sebetulnya memiliki lima kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia yang pertama yaitu bertahan hidup. Sebenarnya kenapa sih kita harus memahami kebutuhan dasar manusia? Setiap individu dalam melakukan kesalahan, dalam melakukan perbuatan yang melanggar peraturan, pasti ada kebutuhan dasarnya yang ingin dipenuhi. Nah, kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama yaitu bertahan hidup, yang kedua diterima, disayang, yang ketiga itu tentang kebebasan, yang keempat yaitu kekuasaan, yang terakhir adalah kesenangan. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Next. Bertahan hidup ini tentang kesehatan, keamanan, rumah, pakaian, dan makanan. Selanjutnya, untuk yang kasih sayang, ini adalah rasa ingin diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, merasa bagian dari kelompok, pengen dirasa. Contohnya misalnya ada anak yang suka gangguin temannya. Sebetulnya dia ingin memenuhi kebutuhan dasar dalam dirinya, karena mungkin dia diasingkan oleh teman-temannya sehingga dia jahil, dia nakal-nakal. Sebetulnya niatnya bukan pengen membuat anak itu merasa tersakiti, tapi dia ingin dipedulikan. Nah itu kebutuhan dasarnya. Kemudian penguasaan, dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian diakui dan dihormati. Itu juga kebutuhan dasar manusia. Manusia itu pengen kan dihormati, pengen kan merasa dia merasa bisa. Nah itu juga kebutuhan dasar manusia. Yang keempat yaitu kebutuhan akan kebebasan. Anak di kelas banyak yang ketika pembelajaran itu rame, ribet sendiri, ngobrol sama temannya. Ini sebetulnya juga sedang memenuhi kebutuhan yang ada dalam dirinya, yaitu tentang kebebasan. Mungkin ketika kita mengajar itu metode yang kita gunakan itu membosankan, sehingga anak itu merasa saya tuh tidak pengen pembelajaran yang seperti ini. Saya ingin pembelajaran yang menyenangkan, yang membuat dia merasa bebas untuk bereksplorasi. Yang selanjutnya itu kesenangan, bermain, tertawa, suka bergurau, suka melucu, juga menggemaskan. Itu adalah kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar akan kesenangan ini misalnya anak melanggar sebuah peraturan, misalnya mereka berlari-larian di halaman tanpa sengaja, membuat temannya yang lain tersenggol dan jatuh. Nah, itu sebenarnya dia tidak sengaja, tapi dia ingin memenuhi kebutuhan dasarnya akan kesenangan. Dia senang lari-lari, senang merasa bahagia, tapi tanpa sengaja justru dia melanggar sebuah peraturan seperti itu. Next, di sini yaitu 5 posisi kontrol guru. Setelah kita tahu bahwa manusia itu punya kebutuhan dasar, begitu juga dengan anak kita punya kebutuhan dasar, kita punya 5 posisi kontrol guru dari yang terendah sampai yang tertinggi. 5 posisi kontrol
lagi itu menjadi kemudian kalau kamu tidak melakukan awas ya, misalnya kayak gitu. Di kelas kan seringkali ya bocah mengajarkan sesuatu kemudian keliling mengganggu temannya, awas kalian aku orang benci, awas baik orang tak munggah dalam kelas. Seringkali ya ibu tanpa sadar ternyata kita itu di posisinya kita anggapnya ya main bocah tertib, ternyata di situ posisi kita itu sebagai penghukum. Tanpa sadar kita berlaku seperti itu menyakiti anak didik kita seperti itu ya. Kemudian hasilnya anak didik menjadi pemberontak dan menyalahkan orang lain atau berbohong. Dia takut kan guru-gurunya ketika melayu-melayu di kelas setiap pembelajaran dia mengatakan, lah ini kok guru, ini kok bangun keluarin, ini kok bangun keluarin. Itu akibat dari kita sebetulnya karena kita memposisikan diri kita sebagai seorang guru. Nah, murid berkata, biarkan saja nanti juga kata-kata lagi, gitu kan? Sama temannya biasanya seperti itu. Masih yang wah men malah ini baik panik, baik terus kayak gitu kan? Karena seperti itu karena kita sering memposisikan diri kita sebagai penghukum. Yang kedua yaitu pembuat rasa bersalah. Pembuat rasa bersalah ini lebih halus daripada penghukum. Dia ini berceramah dan mengatakan seharusnya. Jadi ketika ada anak yang melanggar peraturan itu, kita itu banyak ceramah. Kemudian kita, kamu gak kasihan pak kalau guru kalau kamu melanggar kayak gini. Kamu tuh seharusnya seperti ini. Kita memang tidak menggunakan kalimat yang keras, kita tidak membentak, tapi kita membuat anak itu menjadi merasa bersalah atas perbuatannya. Nah, hasilnya apa? Dia tadi sama dengan penghukum, yaitu menyembunyikan, menyangkal, dan berbohong. Nah, murid berkata, ketika kita sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah, pasti murid akan meminta maaf karena mereka merasa bersalah. Biasanya mereka akan, "Nggih Bu, ngapunten nggih Bu, mboten malih-malih." Tapi suatu saat apalagi diulangi lagi. Nah, ini posisi kontrol ya, identitasnya itu gagal atau kontrol dari luar. Jadi kita sebagai guru hendaknya kita itu menghindari posisi kontrol dua ini, yaitu sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah. Yang selanjutnya yaitu sebagai teman. Sebagai teman yaitu membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Ayolah lakukan ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak, ibu pernah membantu kamu. Dia itu merasa menjadi temannya. Ketika anak merasa dia melanggar peraturan, kita itu berperan sebagai teman, menggunakan kalimat yang bagus, terus kemudian menggunakan physical touch atau kita kenapa sih lakukan kayak gini? Orang laskar kalau bapake, orang laskar kalau guru nek guru didomeni pak kepala dan sebagainya. Kita menggunakan bahasa yang halus dengan sentuhan. Itu kita bertindak sebenarnya sebagai teman. Nah, murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Nah, saya nanti muridnya berkata, saya pikir bapak itu teman saya, gitu. Jadi ternyata begitu. Nah, anak menjadi tidak mandiri dan ketergantungan. Efeknya ketika kita menjadi teman bagi murid kita, efeknya itu adalah murid menjadi ketergantungan, lemah, tidak mandiri, seperti yang terjadi di sekolah kita. Kalau orang Indonesia di dunia misalnya, itu mereka merasa tidak mau karena mereka menganggap gurunya itu sebagai teman, ya. Kita seringkali ketika mau antar lomba seperti itu, anak-anak itu maunya diantar sama gurunya sendiri. Misalnya kalau kelas 1 kemarin vaksin, ya maunya diantar sama guru kelas 1, kelas 2 ya maunya guru kelas 2, seperti itu. Itu karena mereka menganggap gurunya itu sebagai seorang teman. Jadi kalau dengan guru yang lain, mereka merasa tidak teman, ya mereka tidak percaya diri. Nah,
sebagai pemantau. Kemudian hasilnya yaitu menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Kalau kita sebagai pemantau, memang kita sudah tanya-tanya dulu, kalian kenapa sih seperti ini? Kamu melakukan pelanggaran ini karena apa? Nah, kalau kamu tahu kamu melanggar ini, berarti kamu sanksinya harus apa? Nah, itu sudah masuk ke pemantau. Sebetulnya sudah bagus, nggih? Karena kita sudah meng-cross-check dulu. Kita sudah meng-cross-check dulu apa yang menyebabkan anak melanggar sebuah peraturan. Namun di sini tetap hasilnya itu menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Yang paling tinggi yaitu posisi sebagai manajer, yaitu mengajukan pertanyaan, kemudian menguatkan pribadi si murid tersebut. Hasilnya yaitu murid akan mengevaluasi diri bagaimana cara memperbaiki diri. Jadi ketika murid melakukan sebuah pelanggaran, guru tidak langsung memberikan sanksinya, tapi guru harus berdiskusi lebih panjang lagi agar murid menemukan solusi atas permasalahannya. Misalkan ada sebuah kasus anak berantem, kemudian tarik-tarikan baju sampai kancing baju temannya terlepas. Nah, guru tidak langsung menyuruh murid untuk mengganti si kancing baju itu, tapi biarkan murid itu menemukan sendiri apa solusinya. Tanyakan dulu, ketemukan dulu kedua murid itu, tanyakan apa yang membuat mereka bertengkar. Kira-kira apa yang membuat mereka bertengkar? Kemudian misalnya yang satu, Bu, dia ganggu saya dulu, berarti kita harus memahami kebutuhan apa dia. Kebutuhan bertahan hidup karena dia diganggu temannya, maka dia ingin membela dirinya. Itu berarti dia ingin mempertahankan, memenuhi kebutuhannya untuk bertahan hidup. Nah, si satunya ini yang tadi ditarik kancing bajunya, dia mengganggu yang pertama ini tadi, karena dia tidak sengaja, misalnya tidak sengaja menyenggol sehingga dia terjatuh, kemudian dia marah, menarik kancing baju. Nah, kita harus memahami dulu kebutuhan masing-masing. Yang A kebutuhannya apa, yang itu dipenuhi, yang B apa. Setelah itu guru harus mengajukan pertanyaan. Nah, kira-kira kamu tadi sudah merusak kancing baju ini, yang ini maunya apa, ditanya. Misalnya kalau orang tua tahu kancing bajunya terlepas, maka orang tua kita marah guru. Nanti guru juga tanya lagi dengan satunya. Nah, kalau kamu tahu seperti ini, apa yang akan kamu lakukan? Nah, dia akan mencari tahu. Oh, Bu, saya akan memasangkan kancing bajunya, tapi saya nggak bisa, Bu, misalnya seperti itu. Guru nggak langsung membantu. Ya udah, guru aja yang menjahitkan. Nggak bisa. Guru akan mencari lagi solusi lagi. Nah, kira-kira gimana kalau kamu nggak bisa jahit? Misalnya nanti murid, saya mau belajar ini, guru ajari saya menjahit kancing baju. Dan nanti anak biar menentukan sendiri solusi dari permasalahan yang dia hadapi. Itu gurunya sudah berperan sebagai manajer. Nah, di sini saya kecewa sekali dengan kamu. Ini guru berperan sebagai apa, Bapak Ibu? Saya kecewa sekali dengan kamu. Yang mana tadi poin 5 posisi kontrol guru? Apakah yang penghukum, membuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Mana Bapak Ibu? Ya, membuat rasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Hukum. Apa rencana kamu untuk menyelesaikan ini? Apa? Manajer, oke. Ayolah, lakukan demi Bapak Ibu ya. Teman, oke. Kamu tidak akan mendapat nilai kalau kamu tidak mengerjakan tugas. Oke. Nah, iya, membuat rasa bersalah, menghukum, manajer, teman. Ternyata yang terakhir itu apa? Pemantau. Kamu tidak akan mendapat nilai kamu kalau kamu tidak mengerjakan tugas itu sebagai pemantau. Nah, di sini segitiga restitusi. Untuk menjadi posisi kontrol sebagai manajer, kita harus menerapkan segitiga restitusi.
restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Yang pertama adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ada 3 tahapannya, yaitu menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Kalau ada peserta didik kita yang melanggar peraturan, kita harus menstabilkan identitasnya dulu. Bagaimana caranya? Seperti ini, ketika menstabilkan identitas berarti kita tanyakan dulu apa yang membuat mereka melakukan sebuah kesalahan. Kemudian bisa juga kita melakukan seperti ini. Misalnya anak kok memukul temannya, gara-gara diganti temannya. Kita harus menstabilkan identitasnya dulu. Bapak ibu tahu kenapa kamu melakukannya. Bapak juga pernah seperti itu. Nah, anak akan merasa, oh berarti bapak dulu tuh menerima tindakanku kayak gitu. Tapi setelah menerima tindakannya, kita validasi tindakan yang salah. Bapak juga pernah loh melakukan seperti kamu waktu dulu. Nah, tapi kira-kira tindakan itu salah apa benar? Nah, kita divalidasi dulu tindakan yang salah biar anak tahu. Ketika sudah identitasnya sudah dia merasa gurunya menerima tindakannya, dia juga berpikir, oh jemure ini orang benar, seperti itu. Setelah itu menanyakan keyakinan dari keterangan tadi. Setelah tadi tindakan salah apa tidak, dia menyadari, iya bu saya salah, saya minta maaf. Terus tanya lagi, kira-kira yang kamu langgar ini apa? Nanti kita kenal lagi keyakinan kelas kita mana, apa saja, dia suruh menyebutkan. Nah, dari 4 itu keyakinan mana yang sudah dia dilanggar. Next di sini, nah menstabilkan identitas yaitu mengubah identitas anak dari orang yang gagal menjadi orang yang sukses. Jadi ketika anak melakukan kesalahan, jangan malah pacar nakal banget, mesti kayak ngono terus, mesti ada orang nanti kacane. Tidak. Sampai pergi. Nah, kita harus stabilkan dulu. Oh iya, bapak ibu ngerti kamu seperti ini. Bu guru pernah loh seperti itu. Misalnya kita stabilkan biar dia ketika gagal dia merasa dibombongkan. Ketika kita dibombong-bombong kan sulit ya bapak ibu. Nah, dalam menghadapi permasalahan yang ada pada murid juga harus seperti itu. Kemudian validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu untuk memenuhi kebutuhan dasar. Jadi ketika melakukan sebuah tindakan yang salah pasti ada kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi. Maka kita harus bertanya terlebih dahulu. Kemudian menanyakan keyakinan. Nah, langkah-langkahnya, langkah segitiga restitusi yaitu berbuat salah itu tidak apa-apa, itu untuk menstabilkan identitas. Tidak ada manusia yang sempurna. Kalau lagi bersalah terus kita jangan langsung ngomel, tapi iya orang anak yang sempurna, kabeh wong pernah melakukan kesalahan. Nah, ini salah satu contoh kita menstabilkan identitas anak. Saya juga pernah loh melakukan kesalahan seperti itu. Nah, kita bisa loh menyelesaikan ini. Ini tuh termasuk dalam menstabilkan identitas. Oke, next. Untuk validasi tindakan yang salah. Nah, ketika anak berantem dengan temannya, kita bisa menstabilkan dengan ini. Padahal jangan jewek kacane, tapi kita orang ngomel mas, ih bapak bangga, padahal kamu pak bisa melakukan yang lebih dari itu, tapi kamu tidak melakukannya. Nah, anak-anak berarti merasa, oh berarti orang itu tidak merasa dihakimi. Kan anak-anak ketika berantem kan bisa jotosi, bisa apa, tapi dia misalnya cuma jewek dong misalnya. Bapak ibu tadi bilang bapak ibu juga pernah loh seperti itu. Padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih dari itu, tapi kamu tidak melakukannya. Seperti itu berarti dia validasi tindakan yang salah. Kemudian kamu boleh mempertahankan sikap itu. Misalnya tadi udah dibilang kamu tadi gimana? Kamu bisa melakukan hal yang lebih dari itu, tapi kamu tidak melakukannya. Terus gurunya bilang lagi, kamu sebenarnya boleh mempertahankan sikap itu untuk melindungi dirimu, tapi kamu harus mengembangkan sikap yang baru. Jadi muridnya itu kita ajak untuk menemukan solusinya sendiri. Kita tidak
konsekuensi, tapi murid sendiri yang menentukan solusinya. Kemudian pertanyaan keyakinan, yaitu apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati dan selanjutnya. Nah, ini adalah contoh implementasi dari segitiga restitusi. Dari kasus ini, skenario-nya adalah seorang anak itu meminta uang jajan dari temannya. Jadi pada kasus ini guru tidak langsung menghakimi anak tersebut, tapi tanya dulu, kenapa sih kamu minta uang jajan temanmu? Ternyata dia ingin memenuhi kebutuhan dasar dirinya, lapar, tapi uangnya habis. Setelah itu gurunya juga harus menanyakan, lah kenapa kok bisa jam istirahat pertama uangnya udah habis, uangnya kemana? Dia jawab lagi, soalnya tadi pagi udah buat jajan bu. Gurunya tanya lagi, loh kenapa pagi-pagi jajan seperti itu? Emangnya dari sarapan? Tidak, sebenarnya misalnya terus tanya, nanti apa kan tahu? Nah kalau kamu sudah tahu kalau pagi tidak sarapan, akhirnya kamu pagi-pagi harus jajan. Apa yang harus kamu lakukan? Anak akhirnya menemukan solusi. Oh iya bu, saya akan sarapan terlebih dahulu, seperti itu. Jadi anak itu harus menemukan solusinya, solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Ini contoh dari implementasi segitiga restitusi yang sudah saya buat. Next, terima kasih sudah mendampingi saya dari tadi awal sampai akhir. Kira-kira ada yang ingin ditanyakan tidak Bapak Ibu tentang segitiga restitusi, keyakinan kelas, atau posisi kontrol seorang guru? Kira-kira ada yang ingin ditanyakan? Saya ingin menanyakan, tadi ada keyakinan kelas, apakah itu sama dengan kesepakatan kelas atau memang itu berbeda? Karena menurut saya ya, keyakinan kelas itu ya hampir sama dengan kesepakatan, cuma mungkin dalam bahasanya kalau keyakinan lebih lebih diterangkan, itu namanya apa? Mungkin seperti itu. Jadi keyakinan dengan kesepakatan kelas sama atau tidak? Ya, terima kasih. Untuk keyakinan dan kesepakatan kelas itu dua hal yang menurut saya itu adalah berbeda. Kalau kesepakatan itu kayak tadi berisi peraturan, tapi kalau keyakinan itu berisi nilai-nilai kebajikan. Jadi kalau kesepakatan kelas itu kita bisa, kalau menggunakan kata negatif itu bisa dalam kesepakatan kelas, tapi pada keyakinan kelas itu menggunakan kalimat yang positif. Dan keyakinan kelas itu lebih abstrak. Jadi dalam satu keyakinan itu, dalam satu nilai kebajikan itu memuat semua memuat kesepakatan yang ada. Jadi tadi kan dalam membuat keyakinan kelas kan ada peraturan dulu, anak harus menyebutkan kelas impiannya, kemudian menyebutkan peraturan apa saja yang ingin diterapkan, kemudian kesepakatannya seperti apa. Baru dari peraturan kesepakatan diambillah menjadi nilai kebajikan dan dijadikan keyakinan kelas. Seperti itu Pak. Di kelas peraturan ada, kesepakatan ada, terus keyakinan juga ada. Itu bisa. Apa cukup kita tempel satu saja keyakinan kelas, tapi itu sudah mencakup peraturan, mencakup kesepakatan? Cukup keyakinan kelas. Kenapa cukup keyakinan kelas? Karena dalam membuat keyakinan kelas kan tadi sudah memenuhi dua unsur, peraturan dan kesepakatan. Jadi ketika membuat keyakinan kelas kan anak-anak sudah nempel dulu. Ayo pengen mewujudkan kelas yang bersih, peraturannya apa kalau pengen kelas yang bersih? Tahu kan, anak-anak sudah tahu. Nah kemudian mau yang kesepakatannya yang mana?
dari belajar dalam di tiga restitusi ya. Kita sebagai manusia mungkin pernah melaksanakan seperti menghukum, memvonis. Barangkali istilahnya ada rasa pendukung atau pengampunan ya, yaitu bagaimana solusinya cara untuk mencabut posisi kita yang pernah kita lakukan yang dulu mungkin pernah menghakimi kepada anak atau peserta didik untuk memulihkan atau mengembalikan nama baik kita. Kita tanpa, saya juga seperti itu Pak. Jadi sebelum belajar tentang segitiga restitusi itu Pak, kita tanpa sadar ya, kita belum tahu 5 posisi kontrol. Ternyata ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru, yaitu penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah seringkali kita itu paling aktif banget itu berada di posisi teman. Ini tahu betul Bapak Ibu? Ya. Nah bagaimana untuk kita yang sudah berlalu itu memang ya itu menjadikan sebuah pelajaran karena kita sudah tahu, maka sekarang ketika kita menghadapi anak didik kita melakukan sebuah kesalahan, maka kita harus mulai dari diri dulu ya Pak, mulai dari diri, karena untuk mewujudkan budaya positif di sekolah itu tidak bisa sehari 2 hari. Untuk mengubah perilaku atau mengubah sikap kita terhadap peserta didik itu juga tidak bisa sehari 2 hari. Artinya apa yang sudah kita lakukan kemarin-kemarin, mungkin saya sudah belajar tentang segitiga restitusi, sudah belajar tentang kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, juga masih sering memposisikan diri sebagai penghukum. Jadi bagaimana kita mengubahnya, ya kita berubah dari diri sendiri dulu, kemudian kita di sekolah ini kan sebagai sebuah kolaborasi antara guru dengan guru, kemudian dengan kepala sekolah. Di situ juga kepala sekolah bisa mengambil kontrolnya. Misalnya kok saya memposisikan saya sebagai penghukum, maka saling mengingatkan seperti itu. Kita berubah dari diri kita dulu sendiri. Artinya ya kita berusaha yang terbaik untuk memposisikan diri kita sebagai seorang manajer bagi murid kita. Tapi ketika kita melakukan sebuah kesalahan, guru yang lain, teman rekan sejawat, kemudian ada Pak Kepala Sekolah itu memberikan kita sebuah kontrolnya bagaimana, yaitu memberi dinasehati ketika melakukan sebuah kesalahan. Nah untuk yang sudah ya kita bisa, kalau kita berubah otomatis kan anak-anak juga akan merasa seperti ini Pak. Kemarin kita memarahi, kemudian anak berbuat salah lagi. Ketika sudah tahu posisi kontrol guru, kok kita menjadi manajer, dia juga pasti akan berpikir, loh lah saya ini guru, Pak Guru, terus orang ngomongnya surat galak ya, nek salah itu suatu domei seperti itu. Jadi untuk mengubah paradigma anak dari guru yang galak menjadi guru yang istilahnya bukan yang ramah, itu memang perlu waktu. Jadi dari sikap kita waktu itu nanti akan mengubah cara pandang peserta didik kita terhadap kita sebagai pendidik seperti itu Pak. Kita mungkin sudah istilahnya mau praktek pendidikan dari zaman dulu. Kita biasa dihukum, itu kan ada teori kalau kita menghukum anak berarti anak itu sedang belajar menghukum. Kalau kita ramah kepada anak berarti kita sedang menanamkan belajar ramah kepada anak. Betul itu Pak. Jadi adanya ini miskonsepsi kita kan dulu kita sering dihukum Pak waktu kita menjadi peserta didik atau menjadi murid. Kita dulu sudah kenyang di roda guru
di balas, di cewek di balas penghapus itu kita sudah biasa dan kita menganggap nah dia yang orang gimana jadi uang seperti itu kan atau jadi disiplin. Nah ternyata dalam pendidikan itu ada yang namanya kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam itu adalah apa yang ada pada diri anak, minat, bakat, itu kodrat alam, dan kodrat zaman itu adalah lingkungan dan waktu. Jadi waktu dulu zaman kita dengan kodrat alam yang ada pada diri kita dengan sekarang zamannya sekarang dengan anak didik sekarang itu sudah tidak bisa disamakan. Kalau anak sekarang itu dikerasi dia semakin keras, okay? Dikerasi semakin keras, kita terlalu lembek juga anak akan apa, okay? Seperti tidak ngajeni. Nah makanya di sini posisi guru itu sebagai ini tadi manajer, dia tidak menghukum tapi membuat anak menjadi tahu akan kesalahannya. Jadi kita sebagai manajer itu bukan menjadi guru sing apa nggih lemah, artinya karena bocah salah ya bukan ora domeng, bukan, tapi kita sebagai guru itu jadi tahu oh kalau anak salah kita harus anak sendiri yang harus menemukan solusi. Nek bocah nakal kancane misalnya dhewe kancane atau motor kancane, anak itu harus tahu apa yang harus dia lakukan kepada si yang nakal itu sampai si nakal itu mau memaafkan si yang ini nakal, si nakal itu yang memaafkan si nakal itu. Posisi kita tuh harus sampai di situ, ya. Jadi bukan kita terus milih-milih dari guru yang seperti itu, bukan, tapi justru kita menjadikan anak kita itu bisa menjadi anak yang bisa menemukan solusinya sendiri. Apa ya, zamannya kan semakin berkembang ya, sekarang kan anak-anak harus semakin kritis dengan perkembangan zaman. Jadi kita memang di kurikulum merdeka ini ditekankan bahwa anak-anak itu harus memiliki sikap berpikir kritis atau bernalar kritis juga, ya. Jadi ketika berbuat kesalahan dia juga harus bisa menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Tugas guru itu sebagai pamong yaitu menuntun anak menemukan kodrat yang ada, menuntun anak untuk menumbuh kembangkan kodrat yang ada pada dirinya sehingga dia menemukan keselamatan dalam hidupnya itu yang diwacanakan oleh Ki Hajar Dewantara. Jadi Ki Hajar Dewantara itu filosofinya itu sudah dari zaman dahulu, ya. Ternyata ketika diterapkan, ketika kita pelajari lagi, oh ternyata kok malah zaman sekarang itu filosofinya Ki Hajar Dewantara itu masih bisa kita terapkan sampai sekarang nih Bapak Ibu. Kira-kira masih ada lagi? Terima kasih Bapak Ibu atas waktu yang diberikan kepada saya mengganggu Bapak Ibu. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyampaiannya mungkin banyak perkataan atau perbuatan yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah.